Perkenalkan, nama saya Alvin Chandra dari kelas 11 IPS absen 5. Saya sekarang akan mengambil nilai tugas yang Ibu Sofia berikan, yaitu bentuk-bentuk kerjasama Indonesia dengan negara luar. Yang akan saya jelaskan kali ini itu ada 6 bentuk kerjasama Indonesia dengan negara luar. Yang pertama itu kerjasama bilateral. Kerjasama bilateral itu yaitu kerjasama antara dua negara yang bersifat saling membantu dalam bidang produksi, perdagangan, dan lain-lain yang saling menguntungkan. Contoh yang saya ambil itu Indonesia dengan Cina. Kemudian yang kedua itu kerjasama multilateral, yaitu kerjasama ekonomi tiga negara atau yang lebih bersifat politik, ekonomi internasional untuk membebaskan perekonomian internasional dari pembatasan bilateral. Nah, contohnya ini Indonesia, Cina, dan Jepang. Kemudian yang ketiga kerjasama regional, yaitu kerjasama ekonomi antara negara yang satu dengan negara yang lainnya dalam suatu kawasan tertentu yang bersifat saling membantu. Contohnya kerjasama negara-negara yang tergabung dalam ASEAN. Kemudian yang keempat kerjasama antar regional, yaitu kerjasama antar kelompok negara-negara dalam satu kawasan atau kelompok yang lainnya. Manfaat kerjasama ini adalah menata perekonomian dengan baik. Contohnya kerjasama ASEAN dengan Uni Eropa. Kemudian yang kelima ada kerjasama subregional, yaitu kerjasama beberapa negara dalam sub kawasan yang mencakup letak geografis yang berdekatan. Contohnya kerjasama negara yang terdiri atas Indonesia, Malaysia, dan Thailand di wilayah utara ASEAN yang dikenal dengan IMT-GT. Kemudian yang terakhir itu ada kerjasama internasional. Nah, yaitu kerjasama internasional ini yaitu kerjasama ekonomi negara-negara di dunia. Manfaatnya ini untuk membantu memenuhi kebutuhan dalam negeri dengan membuka diri terhadap negara lain. Contohnya ILO dan WTO. Nah, kemudian saya juga akan menjelaskan tujuan-tujuan kerjasamanya. Yaitu tujuan kerjasama bilateral yaitu untuk membina hubungan yang telah ada serta menjalin hubungan kerjasama perdagangan dengan negara mitra. Kemudian yang regional untuk menciptakan perdagangan bebas antar negara yang ada di suatu kawasan. Kemudian subregional untuk mendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi antar negara anggota. Kemudian antar regional untuk menjamin kepentingan ekonomi antara dua kawasan yang antar regional. Kemudian yang terakhir itu internasional, yaitu saling membantu di bidang ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Oke, sekian itu yang bisa saya jelaskan untuk hari ini. Saya harap ibu dapat menerima video saya. Dan mohon maaf jika ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya.